Hai guys, perkenalkan saya Ayu Hidayah Aslamia, pengampu mata kuliah metode perancangan program. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Ardian sebelumnya. Nah, untuk saat ini, kita akan lanjutkan dengan materi berupa use case diagram, activity diagram, CRC card, sequence diagram, collaboration diagram, class diagram, class relationship, state diagram, dan implementation diagram. Oke, pada pertemuan pertama ini, mari kita bahas mengenai use case diagram. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini berupa use case diagram, use case description, actors and actors description, use case relationship, dan boundary. Apa sih use case? Use case merupakan model yang digunakan sebagai user's view untuk menjelaskan sistem dari fungsionalitas suatu sistem tersebut, di mana use case model menyediakan fungsi dari organizing yang bertujuan untuk mengorganisasikan, menstruktur, dan mendokumentasikan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dirancang. Adapun beberapa model yang dapat dimiliki oleh use case, yaitu use case diagram, deskripsi dari suatu set dari use case tersebut, dan skenario dari use case yang ada. Kemudian use case model problem terdiri dari beberapa konsep, yaitu use case-nya sendiri, actor, relationship link, dan boundary. Use case description berupa dokumentasi naratif yang menjelaskan kondisi secara umum suatu sistem yang ingin dirancang, serta fungsionalitas yang dibutuhkan dalam merancang program pada use case tersebut. Umumnya, use case mendeskripsikan use case goal atau tujuan dari sistem yang akan dirancang, kemudian memberikan penjelasan secara umum apa yang harusnya terjadi ketika sistem dijalankan. Use case description bisa dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu high level description dan expanded use case, di mana high level description hanya membutuhkan dokumen yang menjelaskan mengenai tujuan dari use case, termasuk actor, serta memberikan overview secara umum mengenai sistem yang akan dirancang. Sedangkan expanded use case lebih detail, menjelaskan tentang struktur sehingga memiliki level yang lebih tinggi, di mana data harus disertai dalam deskripsi use case. Begitu juga dengan case output dan data yang akan ditampilkan. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita simak video tentang use case. Baik, seperti yang kita lihat pada komponen use case diagram berikut yang ada pada layar. Di sini seperti yang kita lihat, use case diagram terdiri dari 4 komponen, yaitu use case, aktor, use case relationship, dan boundary. Sesuai dengan penjelasannya, yang pertama yaitu tentang use case. Use case berbentuk elips dengan diberikan nama dari use case itu sendiri. Pada dasarnya, nama dari use case berisikan kata kerja yang merupakan peran dari sistem itu sendiri. Ingat ya, yang ada pada use case label adalah peran atau dari kata kerja yang digunakan untuk sistem, dari segi sistem, bukan dari segi user. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan aktor. Aktor berbentuk stick figure dengan nama dari aktor yang ditulis di bagian bawah. Contoh di sini seperti yang kita lihat, resepsionis. Nah, aktor pada use case diagram digunakan untuk user yang menggunakan sistem. Jadi pada skenario akan ada dijelaskan beberapa user atau orang-orang yang dijelaskan pada skenario, namun yang digunakan sebagai aktor adalah user yang menggunakan atau berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, nama-nama dari si aktor bisa diambil dari seperti contoh organisasi atau posisi atau contohnya di sini seperti resepsionis. Kemudian yang ketiga adalah use case relationship yang berbentuk garis panjang seperti ini, yang dinamakan dengan use case relationship yang menghubungkan antara aktor dengan use case, di mana relationship link juga disebut dengan communication association. Dan yang terakhir adalah boundary. Boundary berbentuk persegi dengan disertai nama sistem yang ada pada bagian atas boundary-nya.
Bentuknya line round yang digunakan untuk memisahkan antara use case dan aktor. Oke, untuk kasus-kasus pada diagram-diagram UML berikutnya, kita akan menggunakan contoh kasus wheel system, di mana kasus contoh ini akan diterapkan pada masing-masing diagram yang akan dijelaskan berdasarkan masing-masing contoh diagram yang ada. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berdasarkan skenario, di mana skenario menjelaskan seri dari interaksi antara user dengan sistem yang bertujuan untuk mencapai spesifik goal. Kemudian, skenario juga menjelaskan event-event secara spesifik dan berurutan. Oke, demikian penjelasan tentang use case. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.